ketiga. Tema 5, cuaca. Subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan sekarang. Kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk, kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama teman-temanmu. Beni menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim, contoh musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Berikut ini informasi yang kita dapatkan dari teks yang ditemukan Beni. Yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Kemudian, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, iklim menyebabkan adanya musim. Yang keempat, iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Dan yang kelima, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator.
Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu, Beni. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, sepertinya ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi terlebih dahulu. Mula-mula, Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Ya, 1 lingkaran penuh itu dapat kita tuliskan ya, karena 1 lingkaran penuh itu dibagi menjadi 3 bagian, maka dapat kita tuliskan 1 lingkaran itu pertama 3/3 ya. Jika masih 1 lingkaran penuh, kemudian diberikan kepada Siti 1 bagian pertama, berarti 1/3 diberikan kepada Siti. Nah, 3/3 dikurangi 1/3, maka sisanya adalah 2/3. Ya, ingat ketika menghitung operasi penjumlahan atau pengurangan pada pecahan yang berpenyebut sama, maka hitunglah pembilangnya dan penyebutnya tetap. Berikutnya, Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Nah, tadi sisanya masih 2/3 ya setelah diberikan kepada Siti. Kemudian diberikan kepada Dayu. Diberikan kepada Dayu juga 1/3, maka sisanya adalah 1/3. Nah, 1/3 sisanya ini diberikan kepada Lani. Sekarang, Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, 1 kain itu dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan 4/4. Dan setiap potongan kain nilainya adalah 1/4. Masing-masing potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo, sehingga masing-masing mendapatkan 1/4. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap ya. Perhatikan gambar berikut.
Itu gambar menunjukkan 3/4 bagian. Kemudian kita kurangi 2/4 bagiannya. Perhatikan bagian yang berwarna merah. Maka sisanya adalah 1 bagian berwarna merah, ya. 1 bagian itu menunjukkan nilai 1/4. Berarti dari situ dapat kita lihat bahwa ketika kita mengurangkan bilangan pecahan yang berpenyebut sama, maka penyebutnya tetap dan kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalnya, 5/6 dikurangi 4/6, itu dapat kita tulis 5 dikurangi 4/6, maka hasilnya sama dengan 1/6. Kemudian 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 dikurangi 5/15, maka hasilnya 4/15. Ya, coba mari kita selesaikan soal-soal berikut. Yang pertama, 4/5 dikurangi 1/5. Maka hasilnya adalah kita kurangkan pembilangnya, 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Penyebut tetap, maka 5. Sehingga 4/5 dikurangi 1/5 hasilnya adalah 3/5. Untuk nomor 2 dan 3 silahkan adik-adik coba secara mandiri. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik Feston. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah kedua, menjahit Feston ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah berikutnya, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah. Cobalah lakukan bersama teman-temanmu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.